Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita. Mari sama-sama kita diam di hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau sujud menyembah-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Biarkan roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat dalam hati-Mu, Biar setiap kami rindu akan suara-Mu Tuhan. ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duhi
penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini siap hati kami. Haleluya. Biar kami selalu dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Biar kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Curahkan di setiap kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan siap Engkau urapi. Mari sama-sama yang siap berkata, amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama yang masih bisa meninggikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, tinggi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dasar dari yang kuharapkan, bukti yang dari segala yang tak terlihat. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan sekap hati, Raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, Kaulah bukti Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang.
Terpujilah namamu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang hanya dekat dalam-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga setiap kami Tuhan.
Mari sama-sama pujikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sama-sama kita angkat tangan kita pujikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mangkok mengenal kami Tuhan Yesus. Kami mau penjagaan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus. Lawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjara hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Kami tahu Tuhan, amin. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Tuhan yang pagi hari ini berkenan menerima kami di hadirat-Nya. Kami percaya hari ini menjadi hari kami bersama dengan Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimenangkan oleh Tuhan. Dan pagi ini kami siap mendengar firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, kami mau buka hati seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua diberkati? Semua diberkati? Amin. Puji Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Coba colek kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Iya kan? Yesus itu baik. Amin. Kata-kata ini kayak kata-kata biasa, saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara dalam posisi yang tertekan, saudara-saudara dalam posisi yang lemah, saudara-saudara posisi pergumulan, saudara-saudara lagi ada masalah, tapi mulut saudara bilang, Yesus itu baik, maka kebaikan Tuhanlah yang akan saudara terima. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini saudara kita akan melihat satu bagian firman tentang mengapa kamu begitu lemah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada sebuah filosofi yang mengatakan saudara-saudara bahwa orang yang membangga-banggakan kekuatannya adalah orang yang sedang menutup-nutupi kelemahannya. Orang yang membangga-banggakan kekuatannya adalah orang yang sedang menutupi kelemahannya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang sedang membangun benteng hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka merasa ada kelemahan dalam dirinya yang mereka nggak bisa selesaikan. Mereka bangun benteng ketika mereka kecewa dengan hamba Tuhan di sebuah gereja, dia bangun benteng. Dan benteng itu mencoba membuat dia bisa bersembunyi dari kelemahannya, dari kekecewaannya itu. Ada orang yang gak bisa ngampuni, dia bangun benteng. Dia bangun benteng apa? Dia begitu menjengkelkan, dia begitu menyakiti saya, dia mengkhianati saya, dia nusuk saya dari belakang. Bangun benteng, sehingga pantas kalau saya gak bisa ampuni dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi orang, sekali lagi, orang yang memiliki benteng dalam hidupnya, bangga-banggain kekuatannya, justru sedang menutupi kelemahannya. Ada kelemahan besar yang seharusnya Tuhan bisa pulihkan. Tapi karena dia bangun benteng di sana, Tuhan gak akan pulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan saya, saudara, ketika Daud melawan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Daud yang cuma penggembala, dia masih remaja, masih sangat muda. Dibandingkan dengan Goliat yang sejak kecil, sejak sangat muda, dia dilatih untuk perang. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Dia diperlengkapi dengan kecakapan bertarung, berkelahi sebagai seorang kesatria. Didukung lagi dengan badannya yang tinggi besar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kita tahu bagaimana Goliat kalah. Goliat kalah hanya dengan satu batu
yang diumban oleh Daud. Goliat rebah. Melihat kuatnya, melihat kehebatannya, melihat kecakapannya, melihat segala kekuatannya, ternyata Goliat tidak sekuat yang dibayangkan banyak orang. Tentara Israel kabur, tetapi seorang Daud yang kecil, hanya dengan satu batu pengumban, merobohkan Goliat yang besar. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita punya kebanggaan selain daripada Tuhan, apapun itu kebanggaanmu, sebenarnya engkau hanya sedang menutupi satu kelemahan yang harusnya Tuhan akan pulihkan dalam hidupmu. Jadi firman Tuhan pagi ini saudara-saudara akan menelanjangi kita dari semua hal yang selama ini kita andalkan untuk hidup. Ya. Firman Tuhan pagi ini akan bicara dan menelanjangi saudara dari skala yang saudara andalkan selama ini untuk hidup. Kenapa begitu? Karena Tuhan ingin saudara hanya menjadikan Yesus yang satu-satunya dalam hidup saudara. Tuhan ingin Yesus jadi satu-satunya dalam hidup saudara. Amin. Menjadikan Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tidak mudah, sangat berat. Dibutuhkan kekuatan yang besar ketika kita ngambil keputusan untuk jadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita setuju menjadikan Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, di saat yang sama kita harus berani menolak semua tawaran-tawaran, kenikmatan-kenikmatan dunia, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita wajib menyingkirkan tawaran-tawaran nikmat dunia, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Yesus gak mau bertoleransi dengan hidup seseorang yang satu bergereja, tapi yang satu masih hidup dalam dunia. Yang satu pengennya kudus, tapi yang satu ada di bagian yang lain yang tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan mau Yesus jadi satu-satunya. Jadi ketika Yesus jadi satu-satunya, maka konsekuensinya segala kenikmatan dunia harus kita singkirkan dari hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini enggak mudah. Ini enggak mudah. Karena tawaran dunia itu begitu nikmat. Tawaran dunia itu begitu mengesankan, sangat mempesona. Saya enggak bilang bahwa saudara harus meninggalkan uang saudara. Jangan bekerja, doa saja setiap hari. Tidak begitu. Saudara dikasihi Tuhan. Kenikmatan dunia yang harus saudara tinggalkan. Cinta uang. Ya. Uang kita perlu. Tapi cinta akan uang, itu kenikmatan dunia. Akan membuat kita menjadi materialistis. Hidup kita hanya diukur dengan keuntungan. Hidup kita akan diukur berapa uang yang bisa saya dapatkan. Ikut Tuhan enggak begitu, saudara-saudara. Kalau Tuhan menginginkan kita enggak memerlukan uang, Tuhan enggak akan berkati kita dengan pekerjaan. Toh nyatanya sampai hari ini kita bisa bekerja dengan baik, amin. Bahkan dalam beberapa waktu, mungkin ada di antara saudara yang mendapat promosi sehingga gajinya naik, amin. Oh Mbak Nikita senyum, berarti gajinya naik dia. Puji Tuhan. Pulang dari sini semua dapat susu dari Mbak Nikita. Susu aku. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita enggak boleh punya uang. Kita harus punya uang. Karena keperluan kita membutuhkan uang. Tapi cinta akan uang, itu yang tidak boleh kita pelihara dalam hidup kita, saudara-saudara. Yang lain, saudara-saudara, ketenaran, kehormatan. Bukan berarti kita enggak boleh
punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Bukan berarti Tuhan nggak bolehkan kita dipercaya untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi pandangan sebagian, itu nggak rohani itu. Ngejar kepangkatan itu nggak rohani itu. Bukan begitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diwajibkan untuk menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Tetapi yang nggak boleh adalah gila hormat. Amin. Kita boleh menduduki pangkat yang tinggi, tapi jangan sampai gila hormat. Jangan sampai punya sindrom kepemimpinan juga, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang begitu memimpin, dia merasa asik sebagai pemimpin, dia nggak mau turun. Maunya dia terus mau memimpin. Dalam segala bidang dia saya yang harus didengarkan. Saya harus ada di puncak popularitas. Kekristenan tidak begitu, saudara-saudara. Kita boleh memiliki kedudukan, tapi kita tidak boleh gila hormat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak tawaran yang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kekuasaan. Dan rasa nyaman yang lain. Ketika saudara memutuskan ikut Yesus, saudara harus bertumbuh menjadi murid Yesus. Dan pertumbuhan berikutnya adalah menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup saudara. Konsekuensinya sekali lagi, saudara harus menyingkirkan itu tadi. Dan itu membutuhkan kekuatan besar. Pertanyaannya, apa ya mampu toh kita untuk bisa seperti ini? Ya enggak mampu toh masih. Pertanyaannya, apakah kita mampu saudara-saudara mencapai level seperti ini? Ibrani 12 ayat yang ketiga. Mari kita buka sama-sama bagian ini. Ibrani 12 ayat yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Amin. Waduh, Lina langsung kaget. Bangun dia, puji Tuhan. Haleluya. Mbak Mi sehat? Amin, puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan dia, saudara-saudara, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita kembali kepada judul khotbah pada pagi hari ini, mengapa kamu begitu lemah? Itu karena kita lebih nyaman memanjakan diri dengan kenyamanan-kenyamanan yang dunia sediakan. Kita lebih menikmati percumbuhan dengan dunia. Kita lebih menikmati persundalan dengan dunia daripada didikan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita menganggap Tuhan yang mendidik kita dengan keras adalah Tuhan yang kejam. Padahal tujuan Tuhan mendidik kita agar tidak cemar. Kita tidak menjadi orang Kristen yang manja dan cengeng. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang manja dan cengeng. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak hanya satu, tidak hanya dua. Tetapi banyak sekali ayat yang mendorong kita untuk terus tinggal dalam didikan Tuhan. Untuk terus tinggal dalam pengajaran Tuhan, dalam prosesnya Tuhan. Untuk bisa takut akan Tuhan, itu enggak proses sehari dua hari. Tidak hanya masalah sekali, masalah dua kali saudara langsung bisa takut akan Tuhan. Tuhan memakai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, ratusan kali. Saudara harus dibentuk lewat masalah yang begitu berat. Supaya saudara bisa mencapai level takut akan Tuhan. Tapi banyak dari orang Kristen yang menganggap bahwa ketika saya mendapat masalah, Tuhan kejam. Akhirnya meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita orang Kristen itu menjadi cemar.
kita orang Kristen menjadi sama serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak ingin, saudara-saudara. Dengan didikan yang keras secara alamiah akan timbul mana gandum, mana ilalang. Dalam didikan Tuhan yang keras akan ketahuan gereja mana yang anak-anak Tuhan dan mana yang anak-anak setan. Jangan berpikir setan gak bisa ada di gereja, saudara-saudara. Kita beberapa kali melihat di Alkitab bahwa setan pun bisa berada di hadirat Allah di sorga. Pada waktu Tuhan memuji-muji Ayub, menyanjung-nyanjung Ayub di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku Ayub, dia begitu saleh, hidupnya jujur, dia jaga kesuciannya, dia jaga kekudusannya. Tetapi ada iblis yang datang dan menginterupsi Tuhan. Iblis katakan, ya Tuhan, Ayub begitu karena Ayub diberkati olehmu. Ayub begitu karena engkau memberikan kekayaan kepadanya. Ayub begitu karena engkau menjaga keluarganya. Ayub begitu karena semua kau buat baik-baik saja. Iblis bisa ada di sorga. Maka didikan yang keras tadi akan membuat kita anak-anak Tuhan terpisah dari anak-anak setan. Kita punya kepekaan untuk melihat, untuk membangun komunikasi. Bukan berarti saya mau katakan kita harus menjadi orang Kristen yang eksklusif, bukan. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, target Tuhan buat hidup saudara adalah hidup kudus dan suci. Karena hanya yang kudus dan suci yang akan layak tinggal bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa saya harus bertahan hidup. Bagaimanapun caranya saya harus bertahan hidup. Dengan cara apapun. Bahkan kalau perlu menghalalkan segala cara, yang penting saya bisa bertahan hidup. Tidak, saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan, amin. Kita bertahan hidup dengan cara yang benar. Tetapi kita tidak hidup untuk bertahan hidup. Kita hidup di bumi ini hari ini. Karena Tuhan ingin persiapkan kita menjadi anak-anak raja. Jadi pangeran-pangeran di kerajaan sorga. Memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kita enggak boleh hanya punya pikiran yang sempit tentang kehidupan di dunia ini. Pikiran kita harus jauh. Sama seperti pikiran Tuhan yang jauh memikirkan saudara. Kita enggak boleh berpikir bahwa saya hanya harus bertahan di dunia ini. No. Persiapkan hidup saudara, benahi hidup saudara. Untuk saudara bisa layak berada di sisinya Tuhan. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya tidak ingin menutup-nutupi. Jika Tuhan memang mendidik kita dengan keras. Karena sekali lagi, Tuhan mendidik kita untuk memisahkan kita dari anak-anak setan. Dari ilalang yang tidak seharusnya kita bersama dengan mereka. Jadi kalau saudara dididik Tuhan, mengalami proses Tuhan dan saudara merasa begitu berat, bersyukurlah. Karena itu artinya saudara dikasihi Tuhan sebagai anaknya. Amin. Coba toleh kanan kiri, depan belakang kalau perlu. Sisi kanan, sisi kiri saudara itu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mereka yang akan bersama-sama dengan saudara dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Ibrani 12 ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencapai level seperti yang saya katakan tadi di awal. Kita bisa memisahkan diri dengan dunia. Kita bisa menolak segala tawaran dunia. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Caranya cuma satu. Ingatlah akan Dia. Siapa Dia ini saudara-saudara? Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan,
Klik. Oke, klik lagi. Klik lagi. Nah, dalam firman Allah yang hidup di sana diterjemahkan, jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, ingatlah apa? Kesabaran Yesus pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang yang berdosa. Amin. Jadi kuncinya cuma satu. Bagaimana kita bisa memisahkan diri dengan segala tawaran dunia yang begitu nikmat, yang begitu memukau, tetapi menjebak. Ingat Yesus. Amin. Tepuk kanan kiri bilang, ingat Yesus. Ya kan? Bilang pada diri saudara sendiri, saya harus ingat Yesus. Ya. Kita harus ingat Yesus. Amin. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, ketika uang kita banyak, ketika uang kita habis, ingat Yesus. Ketika dagangan rame, ketika dagangan sepi, pelanggan rame, pelanggan sepi, ingat. Ketika punya pacar, ketika jomblo, ingat. Wah, Mbak Keisha langsung banter, ingat Yesus, oi. Keren. Ketika istri cerewet, ketika istri nurut, ingat. Walu, kok Pak Wit tok sing muni, wah bahaya ini. Wah, tanda-tanda ini. Pak Wit dan Bu Suci aman-aman? Aman. Ketika suami di rumah, ketika suami kerja, ingat. Wah, Bu Asi cari aman, dia nggak ngomong. Kita harus ingat Yesus dalam situasi, kondisi, saudara-saudara, apapun itu. Ingat Yesus. Suami-suami yang ingat Yesus akan jadi pahlawan untuk istrinya. Amin. Mama-mama yang selalu ingat Yesus akan jadi pahlawan untuk anak-anaknya. Ibu Gembala minggu yang lalu bicara tentang regenerasi buat gereja, buat rumah tangga, buat keluarga. Sama solusinya, ingat Yesus. Maka generasi yang saudara Bapak Ibu hasilkan juga akan jadi keturunan yang selalu mengingat Yesus. Anak-anak yang selalu ingat Yesus akan jadi pahlawan buat keluarganya. Jadi kenapa sekolah minggu itu harus ada? Anak-anak saudara harus ikut sekolah minggu. Karena dari anak-anak yang selalu ingat Yesus, dia akan selamatkan keluarganya. Orang-orang tua yang selalu ingat Yesus akan jadi inspirasi buat orang-orang muda. Jadi kalau saudara ingin regenerasi di gereja ini berjalan dengan baik, ingat Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja ini milik Yesus, makanya kita harus ingat Yesus. Maka orang-orang muda di gereja ini juga akan jadi orang-orang muda yang ingat Yesus. Orang-orang muda yang selalu ingat Yesus akan jadi orang-orang muda yang menginspirasi buat orang-orang muda yang lain. Orang-orang muda yang ingat Yesus akan jadi orang-orang muda yang tidak lemah, tidak cengeng, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Orang-orang muda yang selalu ingat Yesus akan menjadi orang-orang muda yang tetap suci, menjaga kekudusan, dan jadi berkat buat generasinya. Jadi pulang gereja hari ini kalau ada yang nanya. Hari ini firman Tuhannya tentang apa? Ingat? Amin. Ingat Yesus. Coba tengok kanan kiri sambil bilang ingat Yesus. Saya undang pemain musik ada di tempatnya. Haleluya, ingat Yesus. Puji Tuhan. Saudara, iblis itu pintar, dia licik. Satu kali Yesus pernah menghardik Petrus ketika Yesus katakan bahwa akan tiba saatnya aku akan dianiaya, aku akan disalib. Tapi Petrus bilang, jangan katakan itu Tuhan. Jangan sekali-kali engkau mengalaminya. Yesus katakan, nyahlah kau iblis.
karena engkau menyimpang dari tujuan Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, ingat Yesus dalam segala keadaan. Karena iblis itu cerdik, iblis itu pintar, licik, dia lebih berpengalaman, dia lebih tua dari kita. Kita bisa punya banyak sekali pengalaman, tapi iblis jauh lebih banyak. Sering sekali saya katakan, kita bisa mengenal Tuhan dan kita dengan yakin mengenal Tuhan. Tapi pengenalan kita dengan Tuhan tidak sesempurna iblis. Iblis jauh lebih mengenal Tuhan. Jadi kita nggak bisa pamerkan kekuatan kita, pamerkan kebolehan kita, pamerkan segala sesuatu yang kita miliki. Karena kita ini manusia lemah, kita butuh Tuhan. Tuhan harus jadi sumber kekuatan kita dalam segala situasi kondisi. Ingat Dia, ingat Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, hanya nama Yesus. Ku berseru hanya kepada Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tutup matamu, karena pagi hari ini engkau pribadi sedang berurusan dengan Tuhan. Orang lain gak ngerti apa kelemahanmu, orang lain gak ngerti apa rahasiamu, tapi mata Tuhan tajam melihat engkau. Ada rahasia dalam dirimu, ada sesuatu yang kau sembunyikan dari Tuhan. Dan Tuhan mau dalam segala situasi kondisi berat ringan, ingat Yesus. Karena hanya dengan ingat Yesus, engkau akan menikmati kebersamaan dengan Yesus. Hanya dengan ingat Yesus, engkau terikat dengan Yesus. Ketika engkau terikat dengan Yesus, kau akan menikmati perjalanan hidupmu yang sekalipun mungkin berat, diwarnai banyak tantangan, tapi engkau akan mengakhirinya dengan kemenangan. Ingat Yesus adalah kuncinya. Ingat Yesus adalah kuncinya. Ketika engkau punya rahasia yang sebenarnya itu enggak berkenan kepada Tuhan, ingat Yesus, maka engkau akan dipulihkan. Ingat Yesus, maka engkau akan diampuni. Ingat Yesus, engkau akan dibebaskan. Ketika engkau merasa hari-hari ini finansialmu sedang terganggu, ingat Yesus, maka Yesus akan tuntun engkau untuk menerima berkat dengan cara yang benar, untuk menerima berkat yang dari sorga. Karena Yesus menyediakan segala sesuatu. Alkitab katakan, Allahku memenuhi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Maka jika engkau percaya pada pagi hari ini, apapun yang menjadi keluh kesahmu, apapun pergumulanmu,
apapun sakitmu, ingat Yesus. Dan kalau kau mau ingat Yesus pagi hari ini, sama-sama angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Amin, amin. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah. Iman yang lemah bangkit dan katakan, Yesus, nama Yesus, Yesus, padamu ku Haleluya. berseru, Kaulah penyelamatku, Amin. terpuji. Aku memujimu dalam segala keadaanku Tuhan. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Saya percaya Roh Kudus lawat saudara pagi hari ini. Saya percaya Yesus lawat saudara pagi hari ini. Yesus melihat hatimu. Yesus melihat hatimu. Mari katakan, ini aku Yesus, jamahlah hatiku. Ini aku Yesus, baharui hidupku. Ini aku Yesus, lepaskan aku dari keterikatan dosaku. Ini aku Yesus, lepaskan aku dari jerat finansial yang membelengguku. Ini aku Yesus, jadikan aku sepertimu. Mengenakan pikiran dan perasaanmu. Haleluya. Bapak, Engkau telah selesai berhenti bicara. Tetapi kami tetap berharap, kami tetap memohon. Engkau berkarya dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa kepada setiap hati yang suam pagi hari ini. Yesus memulihkanmu. Yesus memulihkanmu saudaraku. Yesus memulihkan hatimu. Jangan putus asa, jadilah kuat, tetap berharap, percaya. Yesus punya jalan keluar. Tuhan menolongmu. Yesus mengasihimu lebih dari siapapun. Kami terima berkat dari sorga lewat firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus semua yang berkemenangan katakan amin. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam kondisi apapun kami mau tetap ingat Tuhan. Dalam keadaan terpuruk sekalipun kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun kiranya Tuhan satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Memberkati keluarga Eklesia Tuhan. Kalau ada yang sakit pagi hari ini kami tahu iman kami menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini kita nikmati dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.